Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada kewajiban yang ke-10, yaitu antakuna waquran tu'sirul jidda daiman wala yamna'ukal wiqaru minal mizahis shadiqi wadhahiki fit tabassum. Hendaklah kamu bersikap tenang, berwibawa, mengutamakan keseriusan dan kesungguhan. Namun keseriusan dan kesungguhan jangan menghalangi atau tidak menghalangi dari bercanda dan humor yang benar, juga tertawa dengan cara tersenyum. Al-aslu fi hayatil muslimi al-jiddu. Asal dalam kehidupan seorang muslim itu adalah serius atau bersungguh-sungguh. Wal mizahu fi hayatil muslimi daurun. Sedangkan bercanda atau humor dalam kehidupan seorang muslim itu merupakan selingan. Walakinnahuma kal milhi binisbati ta'am. Canda dan humor itu bagaikan garam bagi sayuran. Ya, sayuran kalau tidak ada garamnya rasanya hambar. Sedangkan kalau kebanyakan garam maka keasinan, tidak enak untuk dimakan. Nah, demikian juga ya, kalau hidup itu serius terus, tidak ada candaannya, tidak ada humornya, tidak ada hiburan, maka hidup ini akan terasa hambar. Namun kalau hidup itu semuanya merupakan canda, tawa, hiburan, ya tidak ada kewajiban dan keseriusan, maka itu pun tidak akan memiliki arti ya bagi kehidupan itu sendiri. Walau annaka adatta muda'abati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa mizahahu lawajadta qalilan fi hayatihi alaihi wa alihi salatu wassalam. Jadi kalau kita menghitung berapa ya candaan atau humor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau, maka kita akan mendapatkannya sedikit. Jadi Rasulullah bercanda, Rasulullah humor, tapi candaan dan humor beliau itu dapat dihitung dengan jari. Fa in tajid musliman da'buhul mizahu fadzalika khurujun anil asli. Nah, dengan demikian kalau kita mendapatkan ada seorang muslim yang sebagian besar kehidupannya itu adalah candaan, humor, maka sesungguhnya dia telah keluar dari jati dirinya sebagai seorang muslim. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamzahu walakin la yaqulu illa haqqan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suka bercanda, suka humor. Namun dalam candaan dan humor beliau tidak mengatakan kecuali sesuatu yang benar, kecuali sesuatu yang jujur. Wa kana jullu dhahikihi at-tabassumu wa kana al-ghalibu fi sya'nihi annahu idza dhahika alaihi salatu wassalam la tura lahwatuhu. Nah, Rasulullah apabila beliau tertawa, maka tertawa beliau adalah senyum. Nah, sehingga kalau beliau tertawa itu tidak pernah kelihatan gigi gerhamnya karena mulutnya tidak dibuka lebar ya, cuma
tersenyum saja beliau. Nah, falladzina yadhakuna hatta yanqalibu ala zuhurihim alaihim an yuraji'u anfusahum. Nah, maka kalau ada di antara kita yang tertawanya itu terbahak-bahak, terpingkal-pingkal, maka hendaklah kita mengintrospeksi ya diri kita. Waqad yaglibul insanu marratin walakin layan bagi an yakuna dhahiku kohatan daidanan lahu. Nah, mungkin ya di antara kita kadang-kadang tidak mampu menahan diri untuk tertawa lepas gitu ya. Nah, namun hendaklah apabila kita tertawa itu tidak tertawa terbahak-bahak, tapi cukup dengan senyum ya. Dan perbanyaklah senyum, karena dengan memperbanyak senyum itu berarti memperbanyak sedekah. Tabassumu fi wajhika sedekah. Sesungguhnya apabila kita senyum di hadapan wajah saudara-saudara kita, itu adalah sedekah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan oleh para sahabat adalah orang yang paling sering dan paling banyak senyum beliau. Nah, fa ummatuna fi alamin wal muslimu talibu kamalin wal kalamu la yasluhu mahu dalika. Umat kita kondisinya sekarang sedang ada dalam penderitaan, ya, ada yang dijajah seperti saudara-saudara kita di Palestina, ada yang ditindas sebagaimana saudara-saudara kita yang ada di Rohingya dan di beberapa belahan bumi yang lain. Maka tidaklah pantas ya bagi seorang muslim untuk tertawa di atas penderitaan saudara-saudaranya, untuk bergembira, bersukaria di atas penderitaan saudara-saudara kita yang masih terzalimi, yang masih tertindas. Di samping itu juga seorang muslim itu adalah orang yang berusaha meraih kesempurnaan, dan memperbanyak humor dan memperbanyak candaan itu tidak sejalan ya dengan pola hidup untuk mencari nilai-nilai kesempurnaan. Jadi banyak tertawa dan banyak bercanda itu tidak selayaknya ya dilakukan oleh seorang muslim di tengah kondisi umat yang masih banyak menderita. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara akhlak yang terpuji itu adalah membahagiakan saudara kita kaum muslimin, yaitu memasukkan kebahagiaan ke dalam hati mereka, membuat mereka tertawa, membuat mereka terhibur, ya itu adalah sebagai sebuah kebaikan ya, sehingga tertawa dan bercanda itu adalah perkara yang dibolehkan oleh syariat karena ia sesuai ya dengan fitrah manusia yang butuh kepada hiburan, yang butuh kepada refreshing, yang butuh untuk tertawa sehingga bisa melepaskan kepenatan dari rutinitas kehidupan dan kewajiban ya kerja yang menumpuk mungkin selama 1 pekan atau 2 pekan sebelumnya. Nah, namun para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melihat kepada canda dan humor yang dilakukan oleh Rasulullah, maka Rasulullah sangat memperhatikan beberapa ketentuan ya di dalam bercanda, yang itu pun harus menjadi acuan kita sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara aturan-aturan atau batasan-batasan di dalam bercanda itu, yang pertama adalah tidak boleh menggunakan kebohongan untuk membuat orang lain tertawa ya, karena kita ingin agar orang lain tertawa, lalu kita mengada-ngada berbuat bohong agar ditertawakan oleh orang yang diajak bicara oleh kita.
Maka tentang hal ini Rasulullah bersabda, wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu yudhikal qauma wailun lahu wailun lahu wailun lahu, rawahu Tirmidzi. Kata Rasulullah, celaka ya orang yang berbicara lalu dia berbohong agar membuat satu kaum atau orang yang diajak bicaranya tertawa ya. Celaka dia, celaka dia, celaka dia, sampai 3 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kecelakaan ya bagi orang yang berbohong untuk ditertawakan. Yang kedua, di dalam canda itu tidak boleh mengandung ejekan dan hinaan ya, atau mengolok-olok, sehingga dengan mengolok-olok ya, misalkan ada orang yang kurus kita olok-olok, atau yang gemuk atau yang cacat gitu, sehingga menjadi bahan tertawaan orang yang mendengarnya, maka itu pun tidak dibolehkan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum memperolok-olok kaum yang lain, atau sekelompok wanita memperolok kelompok wanita yang lain, karena bisa jadi orang yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-oloknya. Kemudian yang ketiga, di dalam bercanda dan humor itu tidak boleh membuat orang lain menjadi ketakutan atau kaget ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang ngeprank ya, sampai orang yang diprank itu ketakutan, gemeteran gitu ya, atau kaget yang sangat luar biasa dengan tujuan agar viral. Nah, hal tersebut sesungguhnya tidak dihalalkan dalam ajaran Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yahillu li muslimin an yurawi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim membuat muslim yang lainnya merasa kaget atau merasa ketakutan. Nah, kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam candaan itu hendaklah dilakukan ala kadarnya ya, tidak terlalu banyak, karena sebagaimana tadi dikatakan bahwa candaan itu hanya sebagai selingan untuk menyegarkan suasana ya, bukan dibalik ya. Ada orang yang seluruh kehidupannya itu merupakan humor dan candaan yang diselingi oleh keseriusan, atau seperti ada orang yang berceramah, sebagian besar isi ceramahnya itu gelak tawa, hanya keseriusan itu hanya menjadi selingan-selingan saja. Bahkan kadang-kadang candaannya itu menyerempet kepada hal-hal yang porno atau hal-hal yang jorok ya. Sesungguhnya tidak layak ya bagi seorang muslim, apalagi bagi seorang pendakwah, karena sekali lagi bahwa asas kehidupan seorang muslim itu adalah hidup bersungguh-sungguh. Namun ya, kita sebagai manusia butuh adanya hiburan, butuhnya ada refreshing untuk mengembalikan semangat kembali gitu ya. Maka di situ dibolehkan, disyariatkan adanya bercanda, adanya humor, tapi dengan memperhatikan adab-adab sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Demikianlah yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.